baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda sudah mau hadir pada sesi konseling kita hari ini. Nah, Ibu mengucapkan sangat terima kasih sekali karena Ananda sudah hadir tepat waktu seperti yang sudah kita janjikan pada sebelumnya. Oke, di sini sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, Ananda sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum, jadi belum tahu ya apa itu konseling atau sudah tahu nih sedikit? Sudah tahu dikit sih, Bu. Katanya teman saya tuh konseling itu untuk bercerita masalah gitu, Bu. Oke, untuk bercerita tentang masalah, bagus. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan apa itu tadi proses konseling, kita berkenalan dulu agar lebih akrab lagi. Mau dimulai dari Ibu atau dari Ananda? Ibu dulu. Ibu perkenalkan, nama Ibu Helin Pardina. Ananda boleh panggil Ibu Helin. Ada yang mau ditanyakan tentang Ibu sebelumnya? Tidak. Tidak. Boleh silakan diperkenalkan dirinya. Ibu, perkenalkan nama saya Intan Agatha. Biasa dipanggil Intan. Oke, Intan. Sehariannya melakukan kuliah gitu aja sih, Bu. Kuliah sudah semester berapa tuh kalau boleh tahu? Semester 2, Bu. Oke. Nah, jadi kuliah di sini tinggalnya bersama orang tua atau sendirian? Bagaimana? Kuliah nih saya tinggal di kos, Bu. Di kos berarti banyak teman-teman. Iya. Oke, Intan tadi kan mengatakan kalau Intan itu belum pernah melakukan konseling. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, Ibu dulu akan menjelaskan kepada Intan apa sih proses konseling itu sebenarnya, biar nanti Intan tuh bisa lebih paham dan juga bisa lebih nyaman untuk bercerita. Jadi proses konseling itu adalah konseling individu yang kita lakukan ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana ada Ibu sebagai konselor dan juga Intan sebagai kliennya, dan kita berbicara berdua tatap muka di ruangan yang tertutup nih seperti ruangan kita sekarang ini, dan juga dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Intan alami. Dan Intan tidak perlu khawatir karena di dalam konseling ini yang tahu hanya Ibu, Intan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kerahasiaannya tidak perlu khawatir, Ibu bisa menjamin. Nah, dan juga kalau Intan ingin bersedia untuk masalah ini diceritakan oleh orang lain, Ibu tuh akan bertanya dulu kepada Intan. Lalu Ibu berharap Intan itu mau secara terbuka, berani menceritakan semua yang dirasakan, yang dipikirkan sehari-harinya. Apapun itu, pokoknya boleh yang merasa terganggu di pikirannya. Dan juga selain Intan itu Ibu harapkan terbuka secara sukarela tentunya ya. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Ibu tidak akan memaksa Intan untuk bercerita, melainkan Ibu mempersilahkan ini waktunya dengan
selonggar-longgarnya kepada Intan agar Intan mampu bercerita secara nyaman. Ya, Bu. Oke, jadi proses konseling kita ini Ibu rasa akan berjalan 30 menit ke depan. Kalau tidak cukup, kita bisa menggunakan sesi yang lain di hari yang lain. Nah, tentunya yang kita lakukan ini harus sesuai dengan norma-norma yang ada ya Intan. Ya, Bu. Nanti yang perlu Intan ketahui lagi yaitu Ibu tuh di sini hanya membantu Intan untuk membantu Intan menemukan solusi permasalahan, tapi yang menentukan itu Intan, bukan Ibu. Oke, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi nih, ada yang ingin ditanyakan atau diragukan lagi? Mungkin sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke, jadi sudah tahu ya apa itu konseling. Sudah, Bu. Intan sudah siap untuk melakukan konseling? Siap, Bu. Siap. Nah, oke, apa yang mau diceritakan nih pada hari ini Intan pada Ibu? Saya tuh ada masalah sama teman kas, Bu, karena saya tuh merasa kesal dia minjam barang tanpa izin. Oke, Intan merasakan kesal sama teman kos karena meminjam barang tanpa izin. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut seperti apa yang terjadi? Teman Intan kan kemarin tuh pinjam charger itu, Bu, tanpa pengetahuan Intan. Intan tuh lagi di kamar mandi gitu, Bu. Oke, begitu. Dia langsung minjam gitu, tapi Intan tanya tuh dia tuh seakan-akan kayak Intan tuh nuduh dia gitu, Bu. Oke, jadi ketika kejadian itu Intan sedang di kamar mandi, jadi dia meminjam barang. Iya. Kalau boleh tahu barang apa yang dipinjam oleh teman? Charger, Bu. Charger. Nah, kalau masalahnya tadi ini sudah selesai, nah apa kira-kira yang akan berbeda dari situasinya? Kita bisa berbicara seperti biasa tanpa ada rasa canggung lagi, Bu. Oke, Intan tadi kan mengatakan berbicara seperti biasa. Berarti sebelum kejadian ini terjadi, bagaimana hubungan Intan dengan teman tersebut? Hubungan Intan sama temen tuh udah saling deket banget itu, Bu. Oke, begitu. Jadi sudah saling dekat dan juga sudah saling kenal gitu ya intinya. Iya. Oke, jadi kalau dari yang Intan ceritakan bisa disimpulkan kalau sebenarnya Intan itu pernah memiliki hubungan yang baik begitu antara Intan dengan teman Intan. Nah, Ya, Bu. menurut Intan apa yang bisa membuat hubungan itu tadi berjalan dengan baik? Mungkin saling berbicara, Bu, dan tanpa ada mengingat kejadian kemarin. Oke, jadi bisa dibilang saling menghargai begitu ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau Ibu tanya dari skala 1 sampai dengan 10, di mana 1 itu artinya hubungan Intan itu kan sangat buruk begitu. Dan juga angka 10 hubungan Intan itu sangat baik dengan dia. Sekarang lagi ada di angka berapa? Mungkin sekarang ada
berada di angka 5, Bu. Oke, kenapa tidak di angka 3? Karena kami masih saling menyapa gitu, Bu. Oke, masih saling menyapa. Walaupun agak canggung. Pernah agak canggung. Ulangi dari pertama tadi. Kami tuh masih ada rasa menyapa dan masih ada rasa canggung gitu, Bu. Oke, masih ada rasa canggung berarti di antara Intan dengan teman. Oke, kalau yang sudah Intan ceritakan tadi itu tuh berarti masih ada hal positif ya di dalam hubungan Intan dengan teman Intan tadi. Nah, menurut Intan apa nih kira-kira langkah kecil yang bisa dilakukan agar hubungan Intan dengan teman tuh bisa naik menjadi angka 5, angka 6, atau angka 7 misalnya, seperti apa? Mungkin kita berbicara baik-baik gitu. Intan tuh ingin mengajak teman Intan tuh berbicara dengan baik-baik dan Intan tuh tidak suka kalau barang Intan dipinjam tanpa izin gitu, Bu. Oke, jadi itu caranya agar hubungan Intan dengan teman Intan tuh bisa baik-baik lagi begitu. Ya, Oke, menurut Ibu juga itu tuh sebenarnya merupakan langkah yang paling baik ya yang bisa dilakukan. Nah, kapan Intan ini berencana untuk melakukannya? mungkin nanti malam ketika sama-sama free di kos. Oke, bagus. Jadi rencana yang ingin dilakukan Intan itu adalah berbicara dengan teman tadi dengan tenang, yaitu menjelaskan kalau perasaan Intan itu sebenarnya tidak menyalahkan, tapi Intan itu merasa tidak enak karena barangnya dipinjam tanpa izin. Dan juga Intan akan mencoba mendengarkan penjelasan dari teman tadi agar masalahnya cepat selesai. Nah, apakah Intan sudah siap mencobanya? Mungkin sudah, Bu. Baik, Ibu di sini benar-benar menghargai hari ini. Ibu benar-benar menghargai usaha Intan untuk mencoba hal tersebut seperti yang sudah kita bicarakan, di mana semua yang Intan ingin lakukan nanti Ibu harap bisa berjalan lancar, dan juga percakapan Intan kepada teman Intan nanti berjalan dengan lancar dan baik. Oke, Ibu berharap juga Intan kedepannya dilancarkan segala urusannya, dan juga jangan lupa kalau Intan masih ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada Ibu atau butuh teman cerita untuk sekedar menceritakan kegiatan sehari-harinya, boleh menghubungi Ibu lagi, tidak perlu sungkan. Nah, terima kasih Intan karena sudah berpartisipasi aktif pada hari ini kepada Ibu. Ibu harap segala urusan Intan kedepannya menjadi lancar. Terima kasih juga, Bu, karena Ibu sudah bersedia mendengarkan cerita Intan hari ini, Bu. Oke, terima kasih ya Intan. Sama, Bu.